Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Zahra Salsabila dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya akan mewawancarai mengenai materi pernikahan. Silakan perkenalkan diri, Bu. Saya mamanya Adelia Zahra Salsabila. Nama saya Sulistiani. Saya membantu anak saya mengerjakan tugasnya. Silahkan. Pertanyaan pertama, mengapa Allah mensyariatkan pernikahan bagi manusia sedangkan makhluk yang lain tidak? Pernikahan itu hukumnya wajib, artinya untuk berpasang-pasangan, karena Allah itu sudah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, sehingga satu untuk membentuk memberikan keturunan sebagai generasi penerusnya, kemudian untuk menghindari dari maksiat. Itu dia kenapa kalau anak-anak remaja atau orang yang sudah cukup matang dalam usianya diarahkan untuk segera menikah untuk menghindari maksiat. Itu maksudnya, supaya tidak ada perzinahan. Pertanyaan selanjutnya, apa kriteria dalam memilih calon suami atau istri? Dalam hukum Islam itu ada kriteria untuk memilih calon pendamping. Satu, dilihat dari sisi agamanya, keyakinannya atau akidahnya. Kedua, dari sisi kemampuannya dalam arti kata finansialnya. Dan yang ketiga adalah dari sisi keturunannya. Dan yang keempat adalah wajah, artinya dari lengkap. Wajahnya itu tampan ataupun cantik itu relatif dari sudut pandang yang masing-masing, tapi yang utama itu adalah akidah. Dalam mencari pendamping itu sebaiknya dan wajib itu yang seiman, karena apabila tidak seiman itu ketika dia mempunyai keturunan akan menyulitkan bagi keturunannya untuk memilih keyakinan dari kedua orang tuanya. Itu kenapa harus utamanya adalah keyakinan. Barulah Allah menempatkan nomor 2-nya itu adalah dari sisi kemampuan secara finansial, kemudian dari keturunan, karena keyakinan itu adalah fondasi yang utama. Dalam falsafah Jawa pun telah ditetapkan bahwa syarat untuk memilih calon pendamping itu, kalau orang dalam falsafah Jawa itu ada 5: bibit, bobot, bebet, bebet, sama ada satu lagi, itu harus kriterianya seperti itu. Itu dalam sisi, artinya dalam kultur budaya, ada sisi agama, ada kultur budaya, dan itu harus dikombinasikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu tentang pacaran sebelum menikah? Pacaran sebelum menikah itu artinya kan mengenal sifat satu sama lain. Dalam ajaran agama Islam tidak ada namanya pacaran. Dalam agama Islam itu hanya ada satu pernikahan, tidak ada namanya pacaran. Kalaupun namanya pacaran, kalau dalam namanya ta'aruf, artinya mereka mengenal, dan itu pun harus orang tua kedua belah pihak harus mengetahui. Artinya supaya apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena ketika dua manusia yang berbeda jenis itu tidak bisa mengendalikan diri, maka hawa nafsunya akan menguasai diri mereka masing-masing. Itulah yang dituntun dalam agama Islam. Kenapa tidak ada namanya pacaran? Yang ada adalah pernikahan, seperti itu. Itu tujuannya. Pertanyaan berikutnya, setiap kita menginginkan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa maksudnya dari ketiga kata tersebut dan bagaimana cara mewujudkannya?
Artinya keluarga itu rukun, tentram, damai, karena dalam satu keluarga itu artinya rumahku adalah istanaku, rumahku adalah surgaku, dimana orang itu ketika dia berada dalam satu keluarga dia merasakan kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Itulah makanya kenapa disebutnya sakinah mawaddah warahmah. Artinya keluarga itu akan mengantarkan kita untuk bisa beribadah dengan baik, terus membina hubungan keluarga dengan baik, harmonis antara anak dengan orang tua, adik dengan kakak, ibu dengan ayah. Nah, itulah yang kenapa dalam Islam itu dituntun untuk membentuk satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Artinya istanaku adalah surgaku, dimana kita betah, nyaman dan tenang ketika berada di dalam keluarga dan berada di lingkungan rumah yang harmonis, seperti itu. Menurut Ibu cara mewujudkannya bagaimana? Caranya adalah ya kita harus satu sama lain itu harus ada kepercayaan, harus ada tanggung jawab, harus artinya ada komunikasi. Ketika ada masalah harus dibicarakan, dan yang berikutnya lagi harus ada kejujuran. Kejujuran itu adalah fondasi. Makanya kenapa ada kepercayaan dan ada kejujuran, karena keluarga yang tenang, damai itu berawal dari kejujuran dan kepercayaan. Seperti ibu memberikan kepercayaan kepada anaknya ketika dia izin untuk keluar rumah. Artinya anak itu harus dapat dipercaya bahwa dia ketika dia berpamit untuk sekolah ataupun bermain, maka kesanalah tujuannya, bukan ke tempat yang lain. Artinya kepercayaan itu adalah sama seperti dengan nyawa kita sendiri. Kalau kita sudah dipercaya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Kalau kita umpamakan dengan kulit yang halus dan mulus, kepercayaan itu seperti itu. Ketika dia tergores, maka dia akan membekas. Begitulah kepercayaan, untuk mengembalikannya tidaklah mudah. Itu cara mewujudkan keluarga yang harmonis. Ada kepercayaan, ada kejujuran, ada kesetiaan, ada rasa sayang satu sama lain, ada cinta, dan itu caranya sehingga keluarga itu menjadi satu keluarga yang utuh dan harmonis, seperti itu. Baik, terima kasih dari Bu Sulistiani. Jadi kesimpulan dari video ini adalah pernikahan adalah ikatan lahir batin antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang sakral untuk mengikat hubungan kedua belah pihak, wanita dan perempuan, dan pernikahan yang harmonis merupakan keluarga yang anggota-anggotanya saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Sekian wawancara dari saya.